Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, apa kabar? Kebetulan nih di kampung kami lagi musim dukuh. Ini saya di belakang ada pohon dukuh. Apa kabar sahabat semua? Masih semangat? Saya doakan yang sudah monetisasi semoga diberikan kemudahan dan kelancaran, terutama dalam membuat konten ataupun kita mengejar 10 dolar. Nah, karena ya meskipun kita sudah monet, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, tapi untuk mendapatkan pin AdSense ya itu kan syaratnya ada lagi, yaitu dengan mendapatkan 10 dolar pertama. Nanti kalau sudah dapat 10 dolar pertama, maka pin AdSense akan kita dapatkan. Meskipun ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan mengisi AdSense itu dengan super tank. Karena kalau sudah aktif super tank, ya tinggal isi aja super tanknya, yaitu dengan nominal 10 dolar. Nah, dari mana caranya? Ya, caranya dari video, dari channel lain. Baik itu dari channel saudara, adik, kakak, atau kita punya channel yang kedua. Jadi channel kedua menonton channel utama, kemudian nanti super tanknya kita isi. Nah, itu sebenarnya cara ya, cara kita mendapatkan 10 dolar. Sahabat, suasananya panas, jadi enak makan yang manis dan asam. Nah, ini pohonnya. Jadi kalau di kampung itu ya kita tinggal naik ke pohon, ngambil, makan gitu ya. Nah, video kali ini saya akan berbicara tentang fenomena yang terjadi di YouTuber pemula. Jadi gini ya, meskipun kita sebagai pemula, tapi kita harus punya tujuan. Tujuan dalam membuat channel, kemudian tujuan dalam mengisi channel atau konten. Nah, kenapa saya sarankan seperti ini? Nah, karena kalau kita di awal nggak punya tujuan, ketika sudah berjalan, prosesnya sudah kita lakukan, ya tiba-tiba kita kebingungan. Bingung untuk melanjutkan, bingung untuk mengisi konten. Karena di awal kita ini nggak disiapkan. Nah, salah satu contoh, ya ada juga ya teman-teman yang memberi nama channel itu ya tidak mengarah kepada apa sih isi kontennya. Meskipun ya kalau nanti sudah ya apa ya sudah banyak isi dari channel itu atau konten itu, biasanya nanti akan ketemu juga gitu ya sebenarnya, oh channel ini membahas tentang apa. Tapi kalau saran saya, channel pun harus sudah mewakili dari apa isi konten, atau nama channel itu harus sudah mewakili dari isi konten yang kita buat nanti. Namanya gini, masakan pedas. Nah, otomatis kalau nama channelnya masakan pedas, nanti isi kontennya pun harus berisi masakan-masakan yang pedas. Atau kita buat namanya kegiatan ngevlog. Nah, kalau ada istilah ngevlog berarti nanti isi dari konten kita ini kebanyakannya harus bertemakan ngevlog gitu ya. Nah, itu. Jadi sahabat, kalau memang nama channelnya sudah dibuat oleh kita di awal, maka nanti ketika berjalan kita lakukan pembuatan isi konten, kita nggak kebingungan karena memang kita di situ. Tutorial juga sama. Nah, tutorial kan banyak, ada tutorial tentang teknis mesin, tutorial tentang YouTube. Nah,
nanti sahabat pun bisa ya untuk memfokuskan sebenarnya tutorial kita ini tentang apa. Kalau tentang itu berarti ya nanti perbanyaklah isi konten yang bertemakan tentang tutorial YouTube. Nah itu, jadi nanti kesananya kawan tidak akan kebingungan, kita tidak akan kesulitan, kita tidak akan kesusahan. Jadi itu ya, jadi memang kita pemula tapi kita juga harus punya prinsip ya, atau punya konsep di awal. Saya buat konten itu mau berisi tentang tutorial, maka nanti isinya tutorial gitu ya, tentang mancing. Nah maka semuanya nanti membahas mancing, bagaimana mancing, tempatnya di mana mancing, mau di laut, mau di pokoknya tentang mancing. Nah jadi kalaupun nanti kebingungan karena kita tahu konsep awal mancing ya, maka kita akan ingat kembali tujuan awal tersebut. Nah seperti itu ya sahabat, jadi itu penting sekali. Nama channel kalau bisa mewakili dari isi konten kita, karena kan di YouTube juga sudah ada panduan gitu ya, ada aturan, ada ngevlog, tutorial tentang hiburan ya. Kalau kita mau buat konten tentang hiburan ya pastinya nanti kita ya sisipkan juga gitu ya di nama channel, contoh hiburan receh ya, maka kalau hiburan receh maka isinya nanti hiburan-hiburan. Nah sahabat ya, berkaitan dengan dengan isi konten ya, lakukan aja lah, meskipun kita sekarang umpamanya di awal tidak membuat konsep, tapi ketika sudah berjalan kita akan menemukan kalau umpamanya di konten kita ini lebih banyak tentang A, tentang B, dan C, kita ambil umpamanya tentang A. Nah maka nanti kita fokuskan aja di A, karena penonton pun nanti kita bisa cek gitu ya, oh ternyata ini A mah penontonnya banyak. Nah maka langsung aja difokus di situ. Jadi kalau kita di awal acak apapun kita masukkan, nah kita lihat aja yang paling banyak itu tentang apa. Kalau umpamanya tiba-tiba yang paling banyak ketika kita membahas makanan ya, maka kita difokuskan di makan. Atau umpamanya tiba-tiba kita punya penonton tentang perjalanan, tentang ngevlog, maka ya kita fokuskan di situ. Jadi gitu ya, karena memang di pemula itu kan banyak yang membuat video apa aja lah gitu ya, kita masuk di channel kita, pokoknya semua video yang berkaitan dengan kita masuk semua di situ. Nah, tapi kan kita nanti bisa pilih di antara video-video itu yang paling banyak penontonnya. Nah itu kedepannya kita bisa berfokus di situ, bisa memfokuskan ya, fokuskan kontennya. Kalau mau dirubah namanya juga tidak apa-apa, kalau belum monet gitu ya, kalau belum monet ya kita lakukan ya. Seperti itu aja sahabat, semangat terus kita berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube lanjut, mantap.